Assalamualaikum anak-anak, bersama saya Miss Fitri. Kita akan belajar lagi tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Sebelumnya, yuk kita simak apa sih pengertian persen. Ya, ini adalah simbol persen. Persen terdiri dari dua kata, per, yang ini adalah bentuk pecahan ya, sen, 100. Jadi persen itu adalah per 100. 10% ini artinya apa? Ya, 10 per 100. Nah, kalau 15 per 100 ini artinya 15%. Baik anak-anak, sekarang kita simak tabel berikut ya. Waktu kelas 4 kalian pernah belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ini adalah 1/10 pecahan biasa yang akan kita ubah menjadi bentuk persen. Ingat, persen itu adalah per 100. Nah, 10 menjadi 100 berarti dikali berapa? Ya, betul, dikali 10. Karena penyebut dikali 10, maka pembilang juga dikali 10 ya. 1 kali 10 adalah 10. Iya. Jadi 10 per 100 jika dijadikan persen menjadi, iya betul, 10%. Oke, lanjut soal kedua. 3/5. 3/5 kita jadikan bentuk persen, maka penyebutnya per 100. Nah, ini 5 dikali berapa menjadi 100? Ya, 5 dikali 20. Karena penyebut dikali 20, maka pembilang juga kita kali 20. 3 kali 20 berapa? Ya, 60. Nah, di sini 60 per 100 dijadikan persen adalah 60%. Oke, lanjut. 4/25 akan kita rubah menjadi bentuk persen, maka penyebutnya ini dijadikan per 100. 25 dikali berapa menjadi 100? Ya, dikali 4. Karena penyebut dikali 4, maka pembilang juga kita kali 4 ya. 4 kali 4 berapa? Ya, 16. Nah, di sini kita bisa jadikan persennya berapa? Ya, betul, 16%. Penjumlahan dan pengurangan bentuk persen dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan di depan tanda persen ya. Contoh, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan persen berikut. Nah, ini adalah angka 49% ditambah 13%. Ini artinya ya, angka 49 ditambah 13 ya, kita hitung. 49 tambah 13 ya, 9 tambah 3 12, simpan 1, 1 tambah 4 5, tambah 1 adalah 60. Jadi hasilnya adalah 62% ya. Mudah ya anak-anak, ini adalah penjumlahan seperti biasa. Nah, sekarang contoh soal pengurangan ya. 68% dikurangi 25% artinya apa? Ya, artinya 68 dikurangi 25 ya. Kita coba hitung dengan coret-coretan ya. 8 kurang 5 adalah 3, 6 kurang 2 adalah 4. Nah, jadi ini hasilnya adalah 43%. Mudah ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita belajar lagi ya. Contoh soal menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk persen ya. Ini ada contoh soal 4,5 ditambah 60% ya. Ini kita jadikan persen. Nah, di sini kita lihat 4,5 kita harus jadikan persen dulu ya. Oke, 4,5 ini kalau dijadikan pecahan biasa dia adalah per 10 ya, karena ada angka di belakang komanya 1. Kalau angka di belakang komanya 1 itu artinya per 10. Nah, ini 45 kita tuliskan di atasnya. Nah, jadi 4,5 bentuk pecahan biasanya adalah 45 per 10 ya. Kemudian kita jadikan persen. Ingat, kalau persen itu pembilangnya jadikan per 100 ya. 10 menjadi 100 ini dikali berapa? Iya, kali 10. Kalau
penyebut dikali 10 berarti pembilang juga kali 10. 45 kali 10 berapa? Ya, 450. Nah, di sini sudah jadi per 100, maka jadi persennya adalah 450%. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Jadi 4,5 ini kalau dijadikan persen adalah 450%. Kemudian kita jumlahkan 60%-nya ya. Ya, kita tambahkan 60%-nya sama dengan ini, kita satukan 450 ditambah 60. Iya. Nah, ini kalau dijumlah adalah 510% ya. Jadi ini adalah hasil akhirnya ya. Oke, contoh soal berikutnya. 1,7 dikurangi 56%. Ini kita jadikan bentuk persen. Nah, karena 1,7 bentuk desimal, ini harus kita rubah menjadi bentuk persen. Yuk kita hitung. 1,7 itu adalah, nah ini di belakang koma ada satu angka. Kalau satu angka berarti nolnya 1. Kalau 01 itu adalah per 10. Iya. Kemudian 1,7 kita jadikan pembilang menjadi 17. Iya. Nah, karena sudah 17 per 10, kita akan jadikan persen. Ingat, persen itu adalah per 100. Jadi, 10-nya ini kita jadikan per 100. Nah, 10 kali berapa? Jadi 100. Ya, kali 10. Kalau penyebut kali 10, berarti pembilang juga kita kali 10. 17 kali 10 berapa? Ya, 170. Nah, sudah jadi per 100, maka persennya adalah 170%. Oke, kembali ke soal. Jadi, 1,7 ini bentuk persennya adalah 170, kemudian dikurangi 56%. Nah, ini sudah sama-sama persen, berarti kita bisa mengurangi 170 dikurangi 56. Iya, persen. 170 dikurangi 56 itu adalah 114. Nah, ini adalah hasil jawabannya. Baik anak-anak, untuk melatih kemampuan pemahaman kamu tentang penjumlahan dan pengurangan persen ya, coba kalian kerjakan di buku paket matematika halaman 1920. Kalian kerjakan nomor 1 bagian E, nomor 2 bagian E, dan nomor 3 bagian A ya. Kalian kerjakan di buku tulis. Baik anak-anak, Miss cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Selamat belajar, perbanyak latihan soal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.